saja kita on-kan sama-sama Bapak Ibu. Oke. Baik, saya langsung mulai perkenalan karena tak kenal maka harus ta'aruf supaya kenal. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Imam Syafi'i yang akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan belajar membuat media pembelajaran PowerPoint dan kelas point pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ini adalah seorang guru, saya juga seorang pengajar di kegiatan pelatihan-pelatihan, beberapa di lingkup kota saya sendiri, di Tuban. Kemudian saya juga adalah seorang penulis, ya meskipun masih amatir Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah saya menyukai tantangan Bapak Ibu, sehingga prinsip hidup saya adalah hidup bukan seberapa panjang, bukan tentang panjangnya, melainkan apa yang sudah kita isi di dalamnya. Nah, itu yang menjadi moto hidup saya. Selanjutnya ini adalah sedikit perjalanan studi saya. Saya belajar pertama di Malik Ibrahim Malang, selanjutnya di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya bekerja di beberapa instansi, SMP Bangilan, dan di MTS Ilmiah Banat Yayasan Sunatur, dan di kegiatan tambahan Prodistik MA Islamiyah yang bekerja sama dengan Prodistik Surabaya. Selanjutnya saya bergabung sebagai MII di tahun 2016 sampai saat ini Bapak Ibu. Mohon izin ada mic-nya yang on untuk di open terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya beberapa perjalanan yang pernah saya lalui Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah di 2016 sampai 17, ini beberapa hal yang pernah saya lalui Bapak Ibu di perjalanan, dan yang terakhir kemarin saya diamanati untuk menjadi fasilitator dalam pembelajaran ABA 21 bersama Kemendikbud dengan Orbit. Oke, mohon Bapak Ibu yang masih on kan mic-nya jadi yang masih on kan mic bisa di-on dulu. Oke. Ya. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya mengikuti kegiatan exchange di 2019 diberangkatkan ya, nah ini Pak Denny Demian, adiknya education exchange di Prancis waktu itu. Di sana kita berkegiatan untuk dalam pembelajaran kelas jalanannya. Selanjutnya saya juga berkegiatan di luar mengajar Bapak Ibu. Di beberapa kegiatan ini ada edu training, ada content writer sebisanya ya Bapak Ibu, dan juga masih menulis meskipun masih baru belajar. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin berteman di sosial media, saya ada di 3 sosial media Bapak Ibu. Saya ada di Facebook di alamat Penguin 192, dan di IG-nya di @paksyaf, dan Twitternya di @bajakrayap.
Nah, seperti itu Bapak Ibu perkenalan singkatnya. Kita akan masuk ke materi, namun sebelumnya saya mohon izin untuk rekam. Nah, ternyata lupa belum kita rekam nih Bapak Ibu. Waduh. Oke, kita sudah rekam supaya nanti bisa tersimpan ya Bapak Ibu di komen. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada yang beberapa tertinggal bisa melihat lagi tayangannya di komen paling akhir, nanti biasanya ada dokumentasi kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sebelum materi ini kita mulai, Bapak Ibu di tengah-tengah kegiatan nanti silakan mengambil screenshot karena pada sesi game nanti kita ada upload untuk gambar screenshot kegiatan. Silahkan Bapak Ibu yang di proses kegiatan ini bisa mengambil screenshot di tengah-tengah kesempatan yang bagus untuk diambil gambarnya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar membuat media pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran interaktifnya. Meskipun masih sederhana, nanti kita akan sama-sama ulik bagaimana membuatnya. Saya akan pamerkan dulu sama Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebentar kita coba jalankan dulu dari sini. Nah, jadi ada backgroundnya yang hidup dan ada pemandangan. Ini untuk openingnya atau pembukaan. Selanjutnya di sini kita taruh menu-menu yang ada pada media kita. Ada KIKD, ada materi, ada evaluasi, atau mungkin nanti ada profil yang membuat, Bapak Ibu boleh tambahkan di bagian bawah. Selanjutnya di bagian kedua, ini nanti ditaruh di slide master, tujuannya supaya nanti memudahkan kita ketika kita mau membuat slide-slide berikutnya. Sehingga tinggal mengganti judulnya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tinggal mengganti judulnya, ini kalau saya klik kanan, new slide, maka sudah ada terbentuk menu yang sama. Nah, ini kan lebih memudahkan. Jadi nanti tinggal kita linkkan dengan menu yang di depan ini sudah langsung praktis. Bapak Ibu tinggal mengganti judulnya. Misalnya kalau yang ketiga ini adalah materi, nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan judul materi lalu isi materinya apa. Karena menu ini sudah kita set di slide master sehingga nanti untuk pembuatan slide-slide berikutnya bisa praktis. Jadi sudah buat seperti itu, tinggal kita isi saja. Nah, di bagian berikutnya ada evaluasi. Nah, ini sebagai salah satu bagian media, bahwa media itu perlu ada evaluasi untuk mengukur apakah peserta didik kita sudah bisa memahami materi yang kita sampaikan. Nah, salah satunya kita kasih kuis seperti ini, Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya ada menu untuk menghubungkan atau berinteraksi antara satu slide dengan slide lain. Ini boleh saya tunjukkan. Saya tunjukkan sebentar Bapak Ibu. Nah seperti ini. Ini sudah ada isinya ya, back sama naik ini sudah otomatis back bisa kembali, naik bisa selanjutnya. Dan untuk menu berpindah antara satu slide dengan slide yang lain, kita sediakan menu seperti ini. Nanti kita juga akan membuat seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, baik. Kita langsung mulai membuatnya. Bagaimana tahap-tahap membuatnya? Oke, saya tengok dulu apakah ada yang perlu di-admit atau nanti Bapak Ibu yang tidak berada di lobby bisa membantu mengadmitkan ya. Baik. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana proses membuatnya ya Bapak Ibu? Proses membuatnya pertama kali berarti kita menyiapkan slide yang baru seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita hapus saja, ini kita tidak gunakan. Nah di slide yang baru yang kosong ini, kemudian kita buat dulu halaman utamanya Bapak Ibu. Nah di halaman utamanya ini berarti saya menggunakan background video. Background yang saya gunakan ini adalah video. Maka saya pilih insert dan saya masukkan video. Lalu saya pilih this device karena video ini sudah ada di komputer atau perangkat yang saya gunakan. Nah, Bapak Ibu, aset-aset yang saya gunakan untuk membuat ini nanti Bapak Ibu bisa dapat
Ya, jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapat aset yang saya gunakan. Oh, kenapa ada whiteboard? Oke. Oke, saya close dulu. Ini ada yang perlu di-admit. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Apakah layarnya masih tampil? Ya, tampil ya, sudah ya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke. Nah, yang pertama yang saya gunakan adalah untuk membuat background terlebih dahulu. Nah, saya gunakan yang ini Bapak Ibu. Nah, kita masukkan video sebagai background. Nah, ini kita masukkan ukurannya sama persis dengan lebar slide yang kita buat. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini Bapak Ibu untuk disesuaikan dengan background lebarnya kanvas yang kita gunakan atau slide yang kita gunakan. Nah, setelah ini supaya video ini bisa berjalan secara otomatis terus-menerus, maka kita pilih di playback Bapak Ibu. Nah, di bagian playback ini kita pilih jalannya itu otomatis, kemudian di looping. Nah, jangan lupa untuk di looping. Nah, ini kita centang ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti video ini akan dimainkan secara otomatis begitu slide ini kita mulai. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu. Nah, video Bapak Ibu yang digunakan untuk background itu jangan terlalu besar supaya PowerPoint-nya enggak berat. Jadi cukup 2 detik, 3 detik itu sudah maksimal. Terus nanti kita pakai efek looping supaya dia bisa diputar terus-menerus sehingga seolah-olah ini jalan terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya supaya tombol play ini tidak tampil karena ini nanti akan merusak keindahannya Bapak Ibu. Nah, kita siasati dengan menutup. Nah, kita tutup nih Bapak Ibu. Pakai apa? Pakai shape. Nah, kita buat saja shape seukuran sedikit lebih di atasnya video yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya shape ini Bapak Ibu kita pilih ya, shape ini menjadi transparan. Nah, kita pilih format shape, kemudian kita set ini menjadi transparan. Nah, format shape di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini saya minimize. Ini ada set untuk transparan. Nah, ini kita pilih all. Nah, seperti ini. Nah, sehingga tadi tombol play untuk video ini sudah tidak dimunculkan lagi. Nah, sehingga nanti ini sudah bisa berjalan langsung untuk videonya. Nah, video ini masih belum bersuara Bapak Ibu. Nah, kita perlu memasukkan audio untuk mengiringi video air terjun ini. Nah, kita tinggal masukkan saja insert audio. Selanjutnya pilih audio my PC. Kemudian kita pilih musik air terjun. Nah, ini kita insert. Nah, semuanya sudah ada di aset. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, nanti kita kasih semuanya deh asetnya itu Bapak Ibu. Nah, sama ini juga perlu kita set ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk ke menu playback. Nah, menu playback ini di play in background. Nah, sehingga dia langsung terset otomatis dan langsung loopingnya juga tercentang. Nah, jadi dia akan memainkan ini sama dengan video ini, backgroundnya ini. Oke. Selesai. Nah, setelah backgroundnya selesai, selanjutnya kita kasih set yang bawah ini untuk nanti naruh menu-menu dan seterusnya. Nah, saya pakai gambar Bapak Ibu. Nah, kita pilih insert, picture, dan pilih this device. Nah, dari situ kita masuk ke aset PPT ya. Saya taruh di desktop. Kemudian di bagian materi yang PPT. Nah, ini gambarnya bebas, Bapak Ibu bisa gunakan yang mana nih, yang bagian bawah untuk hiasannya. Ada rumput, nah saya akan pilih rumput yang bagus. Iya, mana Bapak Ibu yang bagus? Ini ada di bawah ini. Nah, ini bisa
Atau Bapak Ibu kalau mau pilih yang ini juga boleh, terserah. Oke, saya akan pilih yang tadi atas, sepertinya ada yang bagus. Saya akan gunakan yang atas saja Bapak Ibu. Yaitu ini. Oke, ini saya akan gunakan insert. Nah, ini kita taruh di bawah sebagai hiasan bawahnya. Nah, kalau ukurannya nggak pas, Bapak Ibu bisa tinggal tarik nih. Ada titik-titik di bagian pojok ini bisa ditarik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, tentunya ini masih polos ya Bapak Ibu. Belum ada menu-menu. Nah, kita taruh lagi untuk membuat menu-menu Bapak Ibu. Kita pilih gambar. Nah, kita taruh papan kayu yang bisa kita gunakan untuk menaruh menu-menu. Nah, kita cari saja gambar papan kayunya. Bapak Ibu kalau menunya banyak bisa pilih ini. Nah, kalau tidak terlalu banyak bisa pilih yang ini. Oke, saya insert yang tidak usah terlalu banyak. Nah, ini kita taruh. Kalau ukurannya terlalu besar bisa kita sesuaikan Bapak Ibu ya, sehingga bisa pas sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tentu ini masih terlihat kurang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih ini aneh ya. Jadi masih mengawang di atas rumput. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Nah, supaya tidak terlihat bagaimana? Nah, kita kasih lagi Bapak Ibu. Kita tambahkan gambar. Nah, yaitu ada. Nah, ini bisa kita taruh ini. Nah, ini kita tutupan seret. Nah, seperti ini sudah cakep Bapak Ibu. Lah, udah nggak kelihatan di awang-awang ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi picture this device. Kita cari gambar lagi yang satunya. Misalnya saya kasih gambar yang berbatu. Nah, ini cocok kayaknya dengan sungai. Oke, nah seperti ini sudah jadi Bapak Ibu untuk tempat menunya. Nah, selanjutnya kita akan menulis si papan ini dengan menu-menu seperti yang sudah jadi tadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa gunakan text box. Oke, silakan Bapak Ibu gunakan text box. Ini saya besarkan supaya lebih jelas. Nah, ini bisa digunakan untuk menulis menu. Misalnya yang pertama ada KI, kemudian KD, tujuan. Nah, bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Nah, kalau mau divariasikan bisa dimodifikasi fontnya, mana yang menurut Bapak Ibu paling bagus. Nah, warnanya juga bisa disesuaikan, termasuk besar kecilnya huruf. Nanti bisa Bapak Ibu tata, mana yang menurut Bapak Ibu paling sesuai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah kita buat satu menu. Nah, supaya lebih cepat, Bapak Ibu bisa copy, nanti tinggal diganti. Nah, tinggal diganti sesuaikan dengan urutan menunya. Oke, ini bisa kita copy, tinggal CTRL-C, CTRL-V, kita tata saja nih Bapak Ibu. Nah, di bagian kedua kita V lagi, di bagian ketiga kita V lagi, di bagian keempat sampai semua papan ini terisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, di keduanya diisi apa? Setelah KIKD tujuan, Bapak Ibu bisa isi materi misalnya. Materi. Nah, kalau perlu ditengahkan, boleh dipencet yang untuk menengahkan. Oke. Nah, setelah materi, misalnya di bagian ketiganya, Bapak Ibu bisa kasih kuis. Boleh. Nah, nanti yang keempat, Bapak Ibu bisa isi misalnya adalah referensi atau daftar pustaka. Boleh. Nah, ini bebas Bapak Ibu sesuai dengan kriteria yang ingin Bapak Ibu buat. Nah, menu-menunya isinya apa saja. Tentunya yang terakhir ini bisa kita tuliskan adalah yang membuat. Nah, atau profil ya, profil yang membuat media ini. Nah, profilnya nanti diisi fotonya Bapak Ibu dan identitasnya. Nah, simple dan praktis Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghubungkan ini dengan menu kedua, ketiga dan seterusnya? Kalau nanti kita sudah membuat slide kedua, baru nanti kita akan link menu ini dengan slide yang kedua. Nah, sekarang kita siap-siap untuk membuat slide yang kedua.
Nah, ini diumpamakan kosong Bapak Ibu ya, masih kosong. Untuk membuat slide yang kedua, nah susunannya saya berikan dulu gambarannya. Susunannya seperti ini Bapak Ibu. Kita membutuhkan lembar kosong untuk mengisi judul, kemudian ini adalah isinya, selanjutnya ada tombol-tombol untuk kembali, kemudian selanjutnya dan yang tengah ini untuk memanggil menu supaya kita bisa lompat-lompat dari slide satu ke slide yang lain. Oke, nah ini supaya praktis dan kita tidak membuat satu persatu, kita buatnya di slide master. Bagaimana cara masuk di slide master? Bapak dan Ibu bisa pilih menu view. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih slide master. Nah, di sini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang ketiga. Kenapa? Karena ini yang paling sesuai. Nah, jadi kita template-nya ini sudah pas. Jadi ini bisa kita isi judul, yang kedua ini bisa kita isi isinya apa. Nah, kalau kita pilih yang ini, nah ini kan kurang pas ya Bapak Ibu. Ini kan kayaknya pasnya untuk halaman depan ini. Nah, jadi kita pilihnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini simple. Nah, jadi ini untuk judulnya, misalnya kalau itu KIKD ya kita isi KIKD, kalau itu materi ya kita isi materi, dan yang bagian ini bisa kita isi dengan isinya itu apa saja. Nah, seperti itu. Kita pilih yang ketiga. Selanjutnya di bagian yang ketiga ini kita pertama-tama kasih ini ya. Kita kasih apa namanya? Hiasan. Nah, hiasan bunga dan rumput di bawah. Caranya sama, Bapak Ibu tinggal insert, pilih picture, pilih this device. Nah, di sini sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih saja mana yang ingin Bapak Ibu masukkan. Nah, jadi ini sebagai hiasan bawah, misalnya ini boleh insert, tinggal kita insert saja. Nah, ini kita delete. Nah, ini sebagai gantinya boleh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat tombol back dan next. Nah, untuk membuat tombol back dan next, kita gunakan insert, shape, kita pilih jangan yang kotak ya Bapak Ibu. Kita pilih yang kotak tapi agak membulat. Nah, jadi seperti tombol. Nah, setelah itu kita bisa kasih efek button atau tombol. Nah, di sini sudah tersedia efeknya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, supaya ini bisa menyerupai tombol. Untuk menulisnya, pilih klik kanan lalu edit text. Nah, di sini bisa kita tulisi back. Nah, nanti yang satunya lagi kita tulisi next. Nah, supaya tulisannya lebih besar, ini bisa kita besarkan fontnya. Misalnya 28 kurang. Oke, tambahi 32, 36. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita putar. Nah, supaya lurus bisa dibantu dengan tombol shift. Lalu kita taruh di samping seperti ini Bapak Ibu. Nah, caranya kayak gini aja sih. Nah, kalau sudah, supaya ini nanti ketika ditekan, dia bisa kembali ke slide sebelumnya, maka langsung kita beri perintah Bapak Ibu. Kita pilih insert, kita kasih action. Nah, ketika mouse diklik, ketika tombol back ini diklik, dia akan melakukan apa? Dia akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, maka ini kita pilih. Nah, supaya lebih menarik, maka ini bisa kita kasih suara. Nah, apabila mouse berada di sekitar sini, maka dia akan memainkan suara. Kita kasih suara, misalnya suara, Bapak Ibu bisa milih. Ini ada banyak yang sudah tersedia sih. Misalnya laser. Nah, tapi diusahakan dua-duanya sama. Maka ini sudah bersuara laser dan ketika diklik dia akan kembali ke slide sebelumnya. Ini tinggal kita copy saja Bapak Ibu, CTRL-C, CTRL-V, kita tarik, kita taruh di sebelah sini, kita ganti tagnya menjadi next. Nah, next, selanjutnya kita puter. Nah, supaya lurus kita tekan shift. Nah, ini supaya nanti kebalik ya. Oke. Nah, supaya nanti perintahnya ini bisa melanjutkan slide berikutnya, maka ini kita ganti. Nah, kalau tadi kan masih kembali ke slide sebelumnya. Nah, kita ganti.
insert, action, yang tadi ke previous slide, sekarang ke next slide. Untuk suaranya kita biarkan sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka ini sudah jadi. Kita bisa keluar dari slide master. Kita pilih view. Nah, kita kembali ke slide normal. Nah, maka tombol ini sudah selesai. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika membuat slide baru, klik kanan new slide. Nah, maka sudah tersedia template seperti ini. Nah, praktis, dan ini tinggal mengisi KIKD, materi, tujuan, apa misalnya yang lain dan seterusnya. Nah, sehingga tidak perlu lama membuatnya, sehingga bisa praktis dalam mengerjakan materi atau membuat media dalam PowerPoint-nya. Baik. Selanjutnya kita akan membuat menu yang ada di tengah ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita demonstrasikan. Jika kita klik, nah, dia bisa seperti ini, seret. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan trigger. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan? Nah, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya, pakai trigger. Oke, kita akan praktekkan nanti membuat trigger. Apakah masih ada yang di admit lagi? Mudah-mudahan sudah tidak ada ya. Oke. Bapak Ibu yang masih on kan mic-nya bisa di off kan dulu, Pak Ajum. Oke, saya mute dulu supaya lebih lancar ya kita kegiatannya. Oke, sengaja ini Bapak Ibu tidak saya off kan langsung di pengaturan supaya apa, nanti Bapak Ibu kalau bertanya saya tidak perlu ngeklik lagi, sudah bisa. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan tertib. Sehingga nanti tidak on sebelum kita ada di sesi question and answer. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan buat di tombol tengah ini sebuah menu untuk menghubungkan antara slide satu dengan slide yang lain. Kita buat sebuah tombol, kita taruh di tengah. Ini adalah tombol menu. Nah, dia gunanya untuk memanggil menu apabila nanti kita membutuhkan perpindahan dari slide satu ke slide yang lain. Nah, saya akan pilih ini. Selanjutnya saya kasih tepi warna. Nah, Bapak Ibu bisa milih juga kalau mau dikasih supaya lebih mirip tombol. Di sini ada efek-efek yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, boleh biar berasa. Lalu klik kanan, edit tag. Di sini saya akan tulis menu. Nah, gunanya ini nanti memanggil menu yang dari atas. Kenapa kita sembunyikan? Supaya tidak mengganggu tampilan presentasi atau isi materi yang kita buat. Jadi kita taruh di atas. Oke. Nah, selanjutnya kita perbesar. Nah, sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, oke, kita selesaikan. Nah, untuk menu yang atasnya ini kita buat papan dulu Bapak. Akan ini ya Bapak Ibu, menambahkan trigger. Nah, caranya ini kok saya belum bisa kembali ke PowerPoint-nya. Dan ini saya minimize dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita pilih yang sudah kita beri nama ini, yang papan menu beserta isinya ini.
Kemudian kita pilih animation. Nah, kita pilih animation di sini. Selanjutnya kita klik garis. Nah, dia animasinya ke bawah. Jadi kita pilih garis yang ke bawah. Ini untuk versi langsungnya. Untuk versi lengkapnya, Bapak Ibu bisa memilih yang more motion pad. Nah, kemudian kita pilih yang down. Nah, supaya dia gerak ke bawah. Nah, dia kalau sudah kita beri animasi yang gerak ke bawah ini, ya garis ke bawah ini yang hijau ini berarti mulai berangkatnya Bapak Ibu. Yang merah ini berarti tujuannya. Nah, tujuannya kurang ke bawah, maka kita tarik. Nah, jadi tujuannya harus sampai ke bawah sini. Nah, kira-kira sampai inilah. Nah, biar nggak ganggu judul, nah agak ke bawah sini. Oke. Nah, dia akan ke bawah apabila ditekan tombol menu, maka kita tambahkan trigger. Nah, kita klik trigger. Nah, di sini kita pilih. Nah, ini kan ada dua pilihan. Kotak menu berarti yang kotak menu yang kita sedang animasikan. Nah, kita pilih triggernya adalah yang tombol. Nah, jadi dia akan bergerak ke bawah ketika tombol ditekan. Nah, jadinya kalau ini sudah kita berikan perintah, kita animasikan seperti ini, kita tekan menunya, maka dia akan ke bawah, muncul seperti ini. Tapi baru bisa ke bawah, belum bisa hilang. Bagaimana supaya bisa hilang kembali ke atas? Nah, supaya bisa balik lagi ke atas, maka kita beri lagi Bapak Ibu. Kita klik lagi yang bagian ini. Kalau tadi kita kasih animation, sekarang kita tambahi animasinya dengan klik add animation. Kita klik add animation, kita pilih more motion pad sama kayak tadi, kita pilih down karena yang up nggak ada Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita upkan sendiri. Kita pilih yang down dulu, nggak apa-apa. Nah, ini berarti yang kedua ya. Nah, yang kedua, ini kita ganti up. Nah, kita gantinya dari sini. Nah, kita ganti yang up. Nah, yang up ini hijaunya kita tarik ke bawah. Nah, hijaunya ini kita tarik ke bawah sampai seukuran atau sama persis dengan yang tadi. Oke, supaya ini memiliki trigger yang sama, ya Bapak Ibu. Nah, maka kita munculkan dulu animation pen-nya. Nah, supaya ini memiliki trigger yang sama. Oke. Tinggal kita taruh di ini Bapak Ibu. Nah, ini ternyata dia sudah berada di trigger yang sama. Nah, jadi sudah tinggal kita add di sini, kemudian ini kita gunakan trigger yang sama ya. Jadi tinggal Bapak Ibu tambahkan di bawahnya saja. Nah, maka sudah ada dua trigger di dalam satu tombol kotak besar ini. Nah, di kotak dua ini ke atas ke bawahnya sudah digunakan satu tombol ini. Nah, maka ini sudah bisa diataskan dan dibawahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti tugas kita tinggal mengisi. Nah, mengisi template yang sudah jadi ini. Ini saya tutup dulu karena sudah selesai. Kita tutup. Nah, Bapak Ibu kalau mau sekalian yang sudah ada menunya ini ya, jadi tinggal kita duplicate saja. Nah, ini yang sudah ini kita tinggal duplicate saja, secara otomatis semua beserta menu KIKD dan seterusnya ini sudah jadi satu slide yang siap kita isi. Nah, nanti tinggal kita link dengan menu-menu yang sudah kita siapkan di sini. Semuanya harus terlink. Nah, cara ngelingnya simple, Bapak Ibu tinggal klik saja tombol yang mau di-linkkan ini, sama tinggal pilih insert, lalu action. Nah, saya nggak gunakan hyperlink Bapak Ibu, karena kalau hyperlink nanti ada biru-birunya, kurang menarik ya. Jadi supaya tidak ada biru garis birunya, kita tidak menggunakan hyperlink, tapi kita gunakan action. Nah, setelah itu kita pilih hyperlink to, ini kita pilih slide. Nah, tinggal kita pilih nih mau slide yang keberapa. Nah, ini kalau sudah kita isi, dia akan punya judul, tujuan, kemudian materi, kemudian kuis dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita pilih slide yang kedua misalnya. Nah,
Sama sampai semuanya nanti bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oh ya, di halaman depan itu kita ada kupu-kupu, Bapak Ibu. Lupa tadi belum ya. Kupu-kupu. Nah, di sini juga sudah kita siapkan hiasan untuk di halaman depannya itu ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya ini sudah siap, tinggal kita masukkan. Nah, cukup mudah Bapak Ibu. Kita tinggal insert this device, kita tambahkan kupu-kupu supaya lebih menarik. Nah, sebelum kita gunakan, terlebih dahulu Bapak Ibu harus cek ya. Ini kupu-kupunya sudah ada animasinya, yaitu bertipe gambar GIF. Tapi tidak semua animasi itu cocok untuk kita gerakkan. Nah, contoh misalnya kupu yang ini nih Bapak Ibu. Ini kalau saya buka, kita buka di PowerPoint. Nah, mungkin ini cocoknya ya. Kalau model seperti ini cocoknya dia diam di bunga. Karena kepakan sayapnya itu pelan Bapak Ibu. Nah, ini cocoknya diam. Nah, ada kupu yang bisa kita terbangkan. Nah, nanti kita tinggal pilih gambar yang sesuai. Kalau kita paksakan kupu yang cocoknya diam lalu kita buat terbang, nanti bisa kurang pantas Bapak Ibu ya. Jadinya terbangnya itu miring ya, sayapnya ke samping itu kan kurang pantas. Nah, kurang pas. Nah, jadi kita pilih-pilih dulu yang kira-kira cocok untuk diterbangkan. Saya akan pilih yang diam. Nah, contoh ini contoh untuk jenis kupu yang berdiam di tempat. Nah, oke. Ini kita kecilkan kupunya sesuai dengan ukuran bunganya. Oh, kita taruh. Nah, dia cocoknya diam di bunganya seperti ini. Dan kita akan membuat kupu yang bergerak. Oke, untuk tambahan hiasan bagian depan. Kita buat kupu yang bergerak. Insert, kita pilih picture, kita pilih this device. Kita pilih untuk kupu yang bergeraknya adalah yang ini. Nah, kita insert. Oke. Nah, ini cocok untuk digunakan terbang karena dia ada naiknya ke atas itu Bapak Ibu. Sehingga pas ketika nanti kita terbangkan. Nah, bagaimana cara menerbangkannya? Nah, supaya terbang kita tinggal tambahkan animation saja Bapak Ibu. Sama kayak tadi, pakai garis. Caranya oke. Tinggal kita pilih animation. Selanjutnya adalah kita pilih animasi yang garis. Oke. Nah, kita pilih kurva. Nah, ini bisa. Nah, kita pilih kurva. Tapi ini kita pindahkan yang merah untuk tujuannya ini ke sebelah sini yang satunya. Nah, supaya arahnya ke atas, ini kita tarik garis ke atas. Nah, supaya garisnya melengkung ke atas. Namun kalau ini kita jalankan Bapak Ibu, ini masih datar ya, terbangnya langsung seperti ini saja, seret ke bawah, kurang menarik. Nah, supaya lebih menarik, kita buat terbangnya ini lebih bervariasi. Nah, caranya garisnya ini kita klik, kita pilih klik kanan, edit point. Nah, titik-titik ini kita geser sehingga dia akan terbangnya nanti menyesuaikan dengan garis yang sudah kita modifikasi ini. Nah, ini misalnya ke sini dulu, terus ini agak ke bawah sedikit. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti atur. Nah, selanjutnya ini supaya bisa langsung terbang, ini bisa dipilih with previous. Nah, supaya dia bisa langsung terbang ketika dijalankan. Nah, tetapi kita masih punya PR lagi Bapak Ibu. Nah, terbangnya kok gitu, kok cepet banget, nggak bisa kita rasakan. Oh ya, nah itu PR Bapak Ibu. Nah, maka supaya nggak cepet banget, kita atur dulu ini si kupu-kupunya supaya terbangnya tidak terlalu kecepatan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita munculkan animation pen. Dari animation ini kita klik animation pen. Nah, di sini kita atur, klik kanan, kita pilih effect option. Nah, di effect option ini kita atur Bapak Ibu. Ini with previous untuk kecepatannya, untuk durasinya 15 detik. Nah, kita buat 15 detik saja. Nah,
Repeatnya ini dia akan selalu dijalankan sampai di next. Jadi kalau sudah di next klik di slide berikutnya dia sudah nggak aktif. Jadi dia jalan terus, intinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian durasinya ini kita buat 15 detik. Kemudian untuk semutnya, ini kita buat 7,5. Kalau sudah kita oke. Nah, sekarang terbangnya akan lebih halus Bapak Ibu. Nah, terbangnya akan lebih halus. Oke. Kita coba. Nah. Oh, macet-macet sundet-sundet. Oh, oke. Kita coba jalankan langsung dari sini saja Bapak Ibu supaya karena ini online ya. Sehingga mungkin ada sedikit terkendala macet-macet itu. Oke, kita play dari sini saja. Ya. Oke. Ini mestinya sudah bisa sih Bapak Ibu. Oke, kita langsung jalankan. Oh, agak sendet-sendet ya. Nah, itu sudah mulai terbang itu. Meskipun agak putus-putus. Nah, maksudnya itu terbangnya sudah lebih halus dia Bapak Ibu. Nah, ini yang kita maksud untuk semut. Nah, semutnya tadi dibuat setengahnya dari waktu yang diperlukan. Kalau waktunya kita isi 15 tadi berarti untuk memperhalusnya separuhnya dari itu. Nah, sehingga ini sudah sesuai dengan menu yang akan kita buat. Nah, kalau sudah jadi seperti apa? Nah, ini hasilnya kalau sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita apply, ya terbangnya lebih lembut seperti ini. Dan animasinya, suaranya jalan semua. Nah, ini menu-menu yang kita buat link juga jalan. Oke. Dan kalau kita jalankan yang slide kedua tadi, kita sudah isi ya, misalnya kita isi, kita pilih back, nah, kita pilih KIKD, nah, jalan semua. Kita pilih menu, nah kita bisa lompat-lompat dari satu menu ke slide yang mana yang ingin kita tuju. Nah, kalau sudah kita bisa klik lagi, dia sudah hilang lagi supaya layar untuk materi atau isi dari media kita ini tetap kosong, tetap bersih sehingga bisa maksimal untuk bisa dilihat. Nah, itu contohnya Bapak Ibu untuk membuat template sederhana ya yang interaktif, tapi ini belum ada sentuhan pas poinnya Bapak Ibu. Nah, soalnya masih dibuat secara manual. Jadi kalau untuk membuat soal di PowerPoint secara manual itu kita juga pakai trigger lagi sama kayak membuat menu tadi. Cuma bedanya kalau menu itu tadi yang di grup adalah tombol. Nah, tombol ini yang mau kita buat untuk kita panggil tadi. Nah, kalau di soal yang dibuat trigger adalah jawaban benar dan salah. Nah, kalau ini yang dibuat trigger ini. Kemudian kalau yang soal itu yang dibuat trigger adalah jawaban benar dan salah. Untuk semua jawaban salah kita kelompokkan jadi satu, jawaban salah. Nah, jawaban salah ini nantinya akan ketika diklik dia akan bereaksi untuk memunculkan emot ikon salah. Nah, emot ikon salah itu gambarnya mungkin bisa dikasih ikon yang sedih sambil dikasih suara misalnya dongdeng atau seperti apa terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban yang benar nanti dikasih emot ikon yang senyum seperti ini kemudian sama suara tepuk tangan. Nah, ini untuk reaksi-reaksinya seperti ini. Untuk jawaban salah kita gunakan gambar yang untuk emot ikon yang salah seperti ini. Untuk jawaban benar kita gunakan emoticon yang benar. Nah, seperti ini tombolnya. Dan di masing-masing itu juga dikasih suara. Ini kalau saya munculkan di efek suaranya. Nah, jawaban salah ini kita
kasih suara juga Bapak Ibu ya, dikasih suara ini kalau saya jalankan untuk jawaban salah. Oke, nah misalnya ini jawaban salah, nah ada tong begitu Bapak Ibu. Kalau diklik lagi dia balik, sama dengan kayak membuat tombol naik turun tadi, prinsip kerjanya sama. Dan kalau diklik tulang hashtag, reaksi seperti ini. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, sebanyak ini yang kita buat itu kurang praktis kalau menurut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini masih satu arah. Nah, kalau kita mengajar seperti ini masih guru saja yang bereaksi. Kita belum melibatkan siswa. Nah, bagaimana supaya bisa terjadi dua arah? Kita nggak usah susah-susah membuat soal. Nah, kita gunakan kelas poin Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kelas poin untuk membuat soal, interaksi, macam-macam, itu bisa praktis, mudah, dan tidak perlu ribet seperti ini Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kenali dulu materi yang kedua kita, yaitu tentang kelas poin. Nah, kelas poin ini adalah add-on atau menu tambahan yang bisa diintegrasikan langsung dengan PowerPoint dengan memiliki segudang fasilitas yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran dua arah. Jadi siswanya jenengan nanti tidak akan diam, tetapi bisa ikut berinteraksi. Nah, caranya bagaimana? Saya buka dulu materi kita yang kedua tentang kelas poin. Oke, ini kita mulai masuk ke materi kelas poin ya Bapak Ibu. Nanti untuk sesi tanya jawabnya setelah selesai dua materi ini Bapak Ibu. Nah, kelas poin kita mulai dari apa itu kelas poin. Jadi ini pengenalan Bapak Ibu. Nah, kelas poin intro singkat. Oke, sepertinya masih ada yang on mic. Kita mohon untuk off-kan dulu. Oh, ada yang perlu di-admit juga. Bu Umi Tira, silakan bergabung. Boleh. Tolong nanti ketika Bapak Ibu ada yang mengalami kendala, mohon Bu Umi. Bu Umi ini adalah guru kita, Bapak Ibu. Dia kelas poin certified trainer. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan juga boleh nanti di dibantu juga sama Bu Umi nanti. Halo Bu Umi. Waalaikumsalam. Oke. Terlambat yang pikirnya jam 3. Ternyata jam 2 ya. Oh iya jam 2 Bu Umi. Oke. Maaf ya. Baik. Oke, siap. Ini Bu Umi sudah standby Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu membuat membuat soal di PowerPoint kalau secara langsung itu begitu banyak langkah yang harus digunakan. Kalau di kelas poin ini enggak Bapak Ibu, praktis. Selain praktis, dia powerful kalau kita gabungkan dengan PowerPoint yang sudah kita miliki ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya materi yang PowerPoint-nya sudah ada, kita mau gabungkan ini bisa langsung Bapak Ibu. Nah, praktis. Oke, ada yang perlu di-add lagi di lobby. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Selain semakin powerful, pembelajaran yang kita gunakan itu nanti bisa dua arah. Jadi yang aktif nggak hanya gurunya saja, siswanya bisa ikut aktif berpartisipasi. Kenapa seperti itu? Karena di kelas poin itu ada beberapa dukungan, Bapak Ibu. Ada dukungan menu-menu yang sangat menarik yang ada di kelas poin. Yang pertama nih, Bapak Ibu bisa mencoret-coret beserta peserta didiknya nanti bisa ikut mencoret-coret ya. Misalnya kita sedang ada pertanyaan matematika atau mau menulis langsung menggunakan spidol seperti ini, maka kita bisa memilih pen 1 sampai 5 ini. Bisa juga fasilitas yang mirip stabilo juga tersedia nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya ada yang penting-penting mau digarisi seperti ini, di warna seperti warna stabilo, nah maka bisa di kelas poin itu ada. Selanjutnya Bapak Ibu ada menu whiteboard. Nah, menu whiteboard ini bisa kita modifikasi, bisa kita ganti whiteboardnya ini sehingga akan interaktif dengan pelajaran matematika. Misalnya kita ganti dengan whiteboard diagram kartesius, nah, ada kurva-kurva, nah, itu akan sangat menarik untuk pembelajaran matematika. Ataupun kita ganti dengan pilihan background
whiteboard yang lain yang mendukung dengan pembelajaran kita. Nah, kita ganti kotak-kotak atau kita ganti background yang seperti apa yang sesuai dengan pelajaran kita, itu bisa Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihan interaksi dalam bentuk kuis, kita ada multiple kuis. Nah, ini pun juga sangat banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih opsi 4, 5, 3, bahkan bisa menggunakan ini sebagai ulangan harian langsung, yang hasilnya nanti langsung tanpa kita perlu gunakan software lain, sudah bisa langsung kita ambil Bapak Ibu. Kemudian ada word cloud, ini bisa kita gunakan untuk variasi permainan, misalnya Bapak Ibu pengen anak-anak bagaimana situasi pelajaran kita hari ini, misalnya nanti anak-anak menjawab senang, oke, menyenangkan, bagus, keren. Nah, itu akan terkumpul. Kata-kata yang lebih dari satu, misalnya ada 5 yang menjawab senang, nah itu akan tercetak besar begitu Bapak Ibu kalau menggunakan word cloud. Kalau menggunakan short answer, nah ini akan ada kotak-kotak seperti quote itu ya. Nah, itu seperti Jamboard kalau di Google Sheet atau di Google itu ada Jamboard itu Bu ya. Nah, itu mirip dengan itu. Jadi nanti ada kotak yang di situ ada kata-katanya dari jawaban anak-anak. Bisa kita gunakan, nanti contoh-contohnya ada, kita juga akan praktekkan nih Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat ini satu persatu. Kita akan bisa gunakan untuk menuliskan sebagai bahan refleksi. Nah, itu bisa. Anak-anak, gimana pengalaman belajar hari ini, atau kesulitan apa yang kamu hadapi selama mengikuti pelajaran hari ini. Nah, bisa nanti dimasukkan di dalam tulisan ini. Lalu kita juga ada slide drawing. Nah, jadi anak-anak nanti bisa menggambar Bapak Ibu, bisa menggambar. Menggambar ini macam-macam gunanya. Bisa digunakan untuk, misalnya kalau saya kemarin saya buat untuk menjodohkan. Nah, di sini ada opsi, di sini ada opsi lagi. Ayo anak-anak jodohkan. Nanti dia bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, itu bisa. Atau misalnya dalam pelajaran matematika bisa digunakan juga untuk menggambar kurva atau yang lain yang sesuai dengan kegunaan dari slide drawing itu, yang bisa memfasilitasi kita maupun anak didik untuk menggambar di slide. Setelah itu ada upload gambar. Nah, makanya Bapak Ibu tadi kita minta untuk men-screenshot ya dari kegiatan kita. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu mengirimkan itu. Kita akan buat permainan itu juga ya di image upload. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mencoba gimana sih caranya image upload itu. Nah, itulah beberapa fitur ya yang ada di ClassPoint. Selain itu juga masih ada leaderboard. Leaderboard ini untuk menampilkan nanti seluruh jawaban yang sudah Bapak Ibu dan anak didik buat. Nah, itu bisa nanti kita tampilkan. Di sini ada peringkat juga, nanti siapa yang juara. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk leaderboard. Tetapi kuisnya harus dalam bentuk multiple choice ya Bapak Ibu. Next. Oke, apa sih kelebihan dari ClassPoint? Nah, ClassPoint itu terhubung langsung di PowerPoint, Bapak Ibu. Dan yang kedua, dia bisa dua arah tanpa harus keluar dari PowerPoint. Anak-anak bisa tetap join di kelas kita, di slide kita, tanpa harus menggunakan aplikasi yang lain. Jadi nggak perlu install apa-apa. Terus siswa juga tidak membutuhkan atau tidak perlu mendownload apapun. Cukup pakai link sama kode, sudah selesai, nanti bisa langsung join di kelas kita, di slide kita. Lalu jawaban itu bisa tersimpan di perangkat kita, juga bisa kita masukkan di dalam slide PowerPoint yang sudah kita buat nih Bapak Ibu. Selanjutnya nilai nanti bisa kita olah, kita analisa ketika anak-anak sudah memberikan respon di dalam slide yang sudah kita tayangkan. Nah, jadi inilah yang menarik di ClassPoint Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, misalnya untuk soal pilihan ganda, ini yang mana ini disuruh memilih yang tidak merupakan binatang mamalia. Nah, bentuk soalnya seperti ini untuk 4 opsi, kita bisa atur, pengaturannya ada di sini. Nah, kita di slide kita itu cukup menyediakan soal seperti ini saja Bapak Ibu. Untuk pilihan dan interaksinya nanti akan secara otomatis diatur oleh ClassPoint. Nah, itu enaknya Bapak Ibu. Kita hanya menyiapkan soal-soal saja, untuk interaksinya nanti bagaimana itu sudah langsung dibuatkan otomatis oleh ClassPoint. Nah, yang perlu kita lakukan hanya menyeting saja nih Bapak Ibu. Oke.
Ada yang perlu di-admit, caranya kok ada yang perlu di-admit kah? Pak Syafi'i, baterainya mau habis ya laptop? Iya Pak, ini tinggal berapa ini ya, sedikit. Tapi sudah saya cas ini Pak. Oh, sudah. Iya, sudah kita Ya, cas. tadi kok muncul Oke. topet. Oh, ada notifikasi ya Pak. Oke. Baik. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Pak sudah dikasih tahu. Ya, Nah, sama-sama. oke, selanjutnya nampaknya sebentar Bapak Ibu. Iya. Apakah sudah tampil? Belum? Nah, tadi class point. Nah, not respond. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya buka lagi. Iya, class point. Nah, tadi baru sampai di pengenalan. Nah, tadi ya Bapak Ibu, fasilitas-fasilitas di class point ada untuk membuat soal, kemudian ini sudah, oke, cancel. Boleh nanti kita gunakan. Ini juga saya kecilkan dulu. Nah, tadi kita sudah sampai di sini. Ini berarti menggunakan class point yang pilihan pertama ini multiple choice nih Bapak Ibu, pilihan ganda. Dan nanti Bapak Ibu bisa menyeting kalau memang ada 4 opsi, di sini tinggal dipilih 4 opsi, kemudian kita bisa memilih jawaban yang benar apa. Selanjutnya, apakah ini digunakan untuk kompetisi atau tidak? Nah, kalau tidak ya berarti tidak perlu dicentang yang bagian kompetisinya. Berikutnya, kita menginteraksikan ini dengan siswa tidak perlu mendownload apapun. Jadi siswa hanya perlu membuka ini saja Bapak Ibu, classpoint.app. Nah, nanti dia akan memasukkan kode kelas. Nah, kode kelas itu bisa muncul kalau kita sudah memainkan PowerPoint-nya. Nah, ini namanya kode kelasnya sudah otomatis muncul kalau kita sudah install classpoint-nya Bapak Ibu. Nah, siswa tinggal memasukkan itu sehingga nanti dia bisa langsung masuk join menjadi bagian dari kelas kita tanpa perlu install apapun. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan menu yang kedua di classpoint tadi, nah, yaitu untuk jawaban singkat, jawaban pendek. Ini yang saya sebut tadi mirip dengan Jamboard kalau di Google ya Bapak Ibu. Di Google ada Jamboard, nah ini sama, mirip dengan itu. Nah, jadi nanti jawaban anak-anak akan tampil dalam balok-balok kotak ini Bapak Ibu. Nah, boleh nanti Bapak Ibu pemanfaatannya seperti apa, interaksinya seperti apa bisa dimaksimalkan, tergantung kreativitas dari kita. Selanjutnya untuk word cloud, nah ini seperti ini. Nanti jawaban yang paling banyak dijawab oleh peserta itu akan dicetak paling besar Bapak Ibu. Nah contohnya ini, bagaimana pelajaran hari ini, wah misalnya ada yang keren atau gimana misalnya. Nah ini nanti jawaban yang paling banyak ini akan menjadi paling besar. Nah itu menggunakan fitur word cloud. Nah selanjutnya kita akan memperoleh semua keajaiban-keajaiban yang menarik tadi dalam PowerPoint itu dengan menggunakan satu perangkat tambahan yang bernama ClassPoint. Nah, sehingga guru tidak perlu menggunakan perangkat belajar yang terpisah karena semua fitur yang sudah ada di slide itu bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan siswa. Tanpa perlu menggunakan meeting seperti tim ini atau seperti Zoom atau seperti misalnya Google Meet, itu sudah langsung bisa terinteraksi dengan langsung. Cukup pakai PPT sama ClassPoint. Oke, ini pengenalannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti juga akan kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, satu persatu. Sekarang kita masuk ke cara installnya. Nah, kalau kita sudah pengen mau mencoba gimana menggunakan ClassPoint itu, yang pertama kita install dulu. Nah, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama, Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa persyaratan ya. Tentunya kita menginstal ClassPoint ini di PC ya Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan di HP. Kalau di
Office di HP itu bisa. Kalau untuk kelas poin ini memang khusus untuk PC Bapak Ibu, tidak bisa digunakan untuk langsung diinstal di HP. Nah selanjutnya ada prasyarat lagi, yaitu harus menggunakan Windows 10 atau 11. Nah jadi untuk di versi di bawahnya belum tersedia Bapak Ibu. Memang kita harus menggunakan yang baru ya Bapak Ibu, kalau mau hasilnya bagus ya harus pakai yang terbaru. Lalu Office-nya itu kita harus di 2013 ke atas, nah, minimal 2013 atau versi di atasnya bisa lebih bagus lagi. Nah, kemudian kalau itu sudah, pastikan PowerPoint yang akan kita tambahkan dengan fitur kelas point itu posisinya sudah tertutup ya, jangan masih kita buka. Jadi kita tutup dulu. Setelah itu kita download. Nah, kelas poinnya tinggal membuka situsnya di classpoint.io. Nanti Bapak Ibu bisa ada menu download di sebelah sini. Nah, kita klik lalu kita pilih yang free download. Nah, yang gratis Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti akan dapat akun premium. Nah, yang mengikuti ya, yang mengikuti nanti semua akan mendapat akun premium. Jadi nanti silakan digunakan Bapak Ibu, jangan disia-siakan ya. Oke. Nah, setelah kita pilih download, kita nanti akan diidentifikasi ya, nama tinggal kita isi nama kita, kemudian email. Nah, emailnya kita isi nama email kita. Setelah itu organisasi atau sekolah kita isi dengan instansi. Selanjutnya kita download. Nah, sampai proses downloadnya itu selesai. Kalau sudah selesai mendownload, nah seperti ini loadingnya sudah selesai penuh, maka baru bisa kita install. Gimana caranya menginstal? Tinggal di double klik atau klik kanan open. Nah, kalau sudah diproses install nanti akan tampil kayak gini Bapak Ibu. Tinggal kita centang lalu kita pilih install. Centang ini artinya menyetujui bahwa perangkat LASPO ini akan dimasukkan dalam laptop atau program aplikasi kita. Kalau sudah kita klik install sampai semua prosesnya tadi selesai. Nah, selesainya itu ditandai dengan ada tombol finish, kemudian di PowerPoint yang kita buka itu nanti akan ada notifikasi, ada kata-kata kelas poinnya. Nah, itu berarti kita sudah sukses menginstalnya. Nah, kalau sudah sukses, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini nanti di menu kita akan ada tambahan tombol menu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menginstalnya. Dan kalau sudah selesai, maka tinggal kita gunakan. Nah, jadi seperti itu saja sih Bapak Ibu, cara menginstalnya cukup praktis dan mudah. Sekarang cara menggunakannya bagaimana? Nah, sekarang kita akan praktek cara menggunakannya. Oke. Cara menggunakannya kita kasih di slide yang baru kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya nggak terpisah. Ini saya delete dulu. Ini kan sudah bisa ini membuat slide sederhananya, kemudian membuat animasinya. Nah, tinggal kita interaksi. Kalau ini kan belum interaktif Bapak Ibu. Nah, karena masih searah ya, masih guru saja yang harus menerangkan. Nah, supaya muridnya bisa interaksi, maka kita buat interaksinya menggunakan class point. Langsung kita pilih class point. Nah, ini class point. Nah, ini fitur-fitur yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu bisa coret-coret menggunakan menu ini. Bapak Ibu bisa gunakan whiteboard juga. Whiteboardnya bisa diganti. Nah, kalau di sini belum tersedia, misalnya saya pengen ada kurva-kurvanya karena menggunakan itu untuk menerangkan matematika, maka bisa kita tambahkan sendiri. Di sini bisa kita pilih. Nah, ini kan ada titik-titik ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalnya kita sudah ada gambar diagram yang bisa kita gunakan atau kurva yang mau kita gunakan. Nah, maka kita tinggal use image. Nah, nanti otomatis kita bisa mengupload gambar itu sehingga masuk menjadi whiteboard kita. Nah, itu Bapak Ibu. Terus ini ada pilihan untuk berinteraksi menggunakan beberapa kuis. Yang pertama ada multiple choice, kemudian ada word cloud, ada jawaban singkat, ada slide drawing, ada upload gambar. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengupload gambar juga ya. Yang diupload gambar apa? Untuk mencoba gambar kegiatan kita sore hari ini. Nanti Bapak Ibu upload. Oke. Kemudian ada leaderboard. Nah, leaderboard ini nanti akan kita gunakan juga untuk sesi kuis terakhir. Nah, Bapak Ibu nanti yang juara kita akan mendapatkan door prize. Nah,
jadi sebuah kenang-kenangan yang disiapkan dari Microsoft untuk Bapak Ibu. Oke. Iya. Maaf, gambarnya tadi nggak tampil ya Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, sekarang sudah saya tampilkan nih Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari yang multiple choice. Nah, kita mulai dari yang multiple choice dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan membuat soal pilihan. Nah, gimana misalnya ini kita masuk ke kuis yang pertama. Oke, Bapak Ibu tinggal buat soalnya saja. Misalnya menu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, karena bulan puasa saya pilih menu. Oke, menu favorit. Oke. Jangan, kalau ini nanti nggak jelas jawabannya ya. Menu yang dianjurkan. Nah, misalnya saja nih Bapak Ibu, untuk berbuka puasa adalah titik. Nah, oke ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kita siapkan saja jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya bisa Bapak Ibu gunakan ini ya, biar cepat pakai nih numbering. Nah, numbering pilih yang ABC biar cepat. A misalnya gorengan. Apakah ini dianjurkan Bapak Ibu? Oke, B kurma. Apa yang ini? C misalnya adalah kolak. Kemudian yang D nasi. Nah, yang dianjurkan atau yang diutamakan misalnya Bapak Ibu. Nah, ambillah misalnya jawabannya B ya Bapak Ibu. Oke, kita setting. Nah, kita pilih. Selanjutnya kita pilih multiple choice. Nah, sebelah sini kita sudah tersedia papan seperti ini. Karena di pilihan ini ada 4, maka ini kita pilih yang 4. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar. Nah, kalau untuk bisa menjawab lebih dari 1, maka Bapak Ibu bisa menghidupkan yang bisa multiple jawabannya. Tapi kalau hanya 1 jawaban, maka kita tidak perlu mententang yang ini. Kita pilih kuncinya yang B. Nah, jadi ini sudah otomatis nanti kalau tidak menjawab ini berarti yang lain salah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang bawah ini kalau kita gunakan untuk kompetisi. Nah, atau cepet-cepetan yang nanti bisa di ranking juga siapa yang jawabannya nilai skornya paling tinggi. Nah, ini kalau kita mau gunakan untuk kompetisi. Kalau tidak perlu kita tentang. Nah, ini sudah bisa dijalankan nanti Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktekkan yang membuat yang kedua dulu. Kalau yang pertama tadi multiple choice sederhana seperti ini sudah bisa Bapak Ibu. Nanti kita coba semuanya Bapak Ibu. Kita yang kedua kita akan gunakan untuk word cloud ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih quiz 2. Quiz 2 ini kita gunakan word cloud. Word cloud ini misalnya kita akan mensurvei apakah apa menu favorit. Nah, ini kalau ini baru betul ini. Favorit buka puasa Bapak Ibu atau tidak harus buka puasa ya, apa makanan favorit, dah gitu aja biar lebih umum ya Bapak Ibu. Makanan kesukaan Bapak Ibu, nah seperti ini. Nah, nanti yang jawabannya paling banyak itu berarti yang akan dicetak besar. Nah, itu berarti jawaban mayoritas. Mengenai variasinya macam-macam Bapak Ibu. Selain bisa digunakan untuk permainan menghidupkan suasana supaya anak-anak kita nggak jenuh, bisa juga digunakan sebagai pertanyaan yang memang benar-benar kuis ya, misalnya yang terkait dengan pelajaran. Itu tergantung dari Bapak Ibu nanti menggunakannya seperti apa. Oke, kita pilih yang word cloud. Nah, sudah seperti ini pengaturannya. Dan untuk limit, ini adalah batasan. Anak-anak bisa ngentri berapa misalnya. Kalau hanya mengentri 1 jawaban, maka ini kita biarkan di 1. Nah,
kita batasi 1. Tapi kalau kita mau 2 jawaban, tinggal kita pilih, kita sesuaikan saja. Oke, kalau sudah, berarti sudah selesai untuk membuat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan gunakan short answer, Bapak Ibu. Nah, kita buat slide baru lagi, new slide. Kita gunakan kuis yang ketiga. Nah, kuis yang ketiga ini adalah jawaban singkat yang mirip dengan Jamboard itu ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering tahu. Tapi ini nanti bisa ditampilkan kotak-kotak itu dan bisa kita simpan ke dalam slide-nya. Jadi lebih bagus nanti Bapak Ibu hasilnya. Coba nanti bisa kita gunakan ya. Saya ini kita jalankan supaya Bapak Ibu bisa menggunakan. Kuis yang ketiga misalnya tulis pesan atau pesan motivasi ya. Pesan motivasi Bapak Ibu. Tulis pesan motivasi Bapak Ibu untuk anak didik. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti tulisan-tulisan kata-kata motivasi Bapak Ibu itu akan ditampilkan di dalam layar-layar kecil itu. Nah, ini saya pilih. Ini adalah short answer. Oke. Kalau kita mau menyembunyikan namanya, maka bisa kita centang ini. Tapi biar nanti kita tahu ya. Oh, ini siapa yang sudah nulis, siapa yang belum. Nah, maka kita tidak perlu centang supaya kelihatan yang sudah dan yang belum, misalnya kayak gitu. Terus yang berikutnya ada slide drawing. Nah, bagaimana cara menggunakan slide drawing, Bapak Ibu? Kita tinggal pilih new slide. Nah, kita pilih soal kuis ya. Kuis keempat itu adalah menjodohkan misalnya. Menjodohkan yang tepat. Nah, contoh. Nah, berarti kita buat dulu ya Bapak Ibu yang untuk bahan ininya, bahan untuk anak-anak bisa menjodohkan. Nah, contoh kuisnya seperti ini. Nah, misalnya ini saya tuliskan. Oke. Enaknya makanan aja Bu ya temanya Bapak. Oke, ini saya pilih no, ini saya tulisi, klik kanan, edit text. Ini adalah makanan. Oke, ini dan ini kita grup. Nah, ini klik kanan, grup. Nah, untuk kreasinya terserah Bapak Ibu sih, tidak harus seperti ini ya, tidak harus. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kreasi yang lain. Intinya kalau kita menggunakan apa tadi? Ini ya, image drawing, slide drawing itu kita bisa meminta anak-anak untuk membuat garis. Garis itu bisa berupa gambar, menjodohkan atau menggambar sesuatu, terserah. Nah, ini contoh yang saya sudah pernah buat tuh menjodohkan. Ini makanan, ini minuman. Oke. Ini snack. Nah, dari ketiga ini kita akan copy sebagai pilihan lawannya ya Bapak Ibu. Nah, kita copy saja biar cepat. Nah, kita geser sebelah sini karena kita minta anak-anak nanti untuk menjodohkan. Nah, maka dia akan membuat garis ini yang cocok yang mana. Oke. Misalnya makanan. Nah, ini jangan diluruskan ya posisinya Bapak Ibu. Ini kita isi dengan S teh. Waduh, seger ini. Kemudian ini kita isi dengan misalnya soto. Kemudian ini kita isi dengan, oke, ini biar lebih acak lagi. Ini kita isi dengan gorengan. Nah, snacknya itu berarti gorengan ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah soto. Nah, jadi nanti dia akan menghubungkan dua garis ini ya Bapak Ibu. Oke. Sudah. Ini adalah contoh untuk membuat
ini ya Bapak Ibu yang slide drawing. Nah, jadi kita akan meminta anak untuk membuat garis mana yang pas untuk hubungan dua ini. Oke, anak nanti bisa membuat dengan garis warna-warni. Oke, selanjutnya kita masih ada upload image. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan mengupload image. Nah, kita buat satu slide lagi untuk upload. Nah, upload gambar kegiatan kita ya, Nah, Bapak Ibu bisa mengupload gambar kegiatan kita. Silakan Bapak dan Ibu mengunggah hasil kegiatan screenshot ya, screenshot kegiatan sore ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih yang upload image. Nah, seperti ini saja sih Bapak Ibu. Nah, maka nanti Bapak Ibu sudah langsung bisa. Caranya berinteraksi bagaimana? Oke. Siapkan HP-nya ya Bapak Ibu. Kita akan mulai berinteraksi. Oke. Bapak Ibu sudah menyiapkan perangkat HP-nya. Kalau sudah, kita akan mencoba. Kalau sudah kita buat, bagaimana cara menggunakannya? Kita akan mencoba. Nah, oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba hasil kreasi yang sudah kita buat. Silahkan Bapak Ibu bersiap untuk join. Nah, saya cari dulu slide-nya tadi yang mana ini. Oh, ini. Oke. Oke, kalau sudah ini kita tampilkan. Nah, kita cukup menampilkan ini saja sih Bapak Ibu. Nah, kita tampilkan. Nah, secara otomatis di sini sudah ada kelas. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa buka. Nah, ini ya aplikasinya di URL classpoint.app. Setelah itu masukkan kode 90205. Ayo Bapak Ibu, baru 3, baru 4. Ayo Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ya baru 4. Silahkan kita semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu ya, semakin meriah nanti kegiatannya. Jadi seharusnya semua siswa nanti bisa masuk. Nah, sehingga ikut di dalam kelas kita. Jadi kalau misalnya siswanya ada 70 ya, 70 bisa masuk semua. Nah, sehingga nanti bisa berinteraksi dengan kita. Ya Bapak Ibu, kita masih menunggu. Oke, kita sembunyikan dulu. Ini belum kita mulai. Oh, bisa kita back dulu. Ini saya sembunyikan dulu supaya tidak tampil. Kita tampilkan lagi. Tenangnya Bapak Ibu, kita nggak akan hilang. Ini nggak akan hilang. Kita kembali ke yang pertama. Nah, ini. Mohon diulang yang alamannya tadi, Pak. Oke. Classpoint.app, kemudian untuk kode kelasnya 90205. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk? Silahkan. Oke, kita tunggu. Nah, jadi joinnya sederhana Bapak Ibu ya, tidak perlu menggunakan aplikasi pun sudah bisa. Nah, Bapak Ibu presentasi tanpa harus Zoom, tanpa harus Teams, tanpa harus pakai apalagi misalnya Google Meet, itu bisa, cukup pakai ini saja. Oke. 26 yang sudah bergabung. 26 yang sudah bergabung. Oke. Oh, saya katanya kelas sudah not exist. Sudah bergabungkah? 31. Oke, bertambah 32. Bunda, kita undang ya, Bunda. Halo, Bun. Bunda Umi masih stay? Ketinggalan. Gimana? Oke. Ketinggalan. Iya. Oke, 31 sudah, ada tambahan lagi? Kah? Stay tapi sambil di dapur.
Oh ya. Nah ini aku kalau sama Bunda Umi biar meriah ini. Ayo Bunda Umi. Yang belum join sudah 32 ini. Bunda Umi Dari berapa? ini? Gabung aja Bapak Ibu. Join. Jadi Bapak Ibu katakan di kelas poin. Murid-murid perlu download ya Pak Imam. Jadi tidak memberatkan hati murid-murid kita. Dan enaknya adalah apa yang kita berikan itu nanti tersimpan di dalam PowerPoint Bapak Ibu. Jadi bisa untuk pembelajaran yang akan datang. Betul. Ini nanti jawabannya Bapak Ibu kita langsung masukkan PowerPoint langsung bisa Bapak Ibu. Jadi bisa dicoret-coret. Setelah dicoret-coret, betul. Menjadi Nah, PowerPoint. coret-coret. Iya. Maaf ya Bapak Ibu sambil nyiapin bukaan nih. Oke Bunda, terima kasih. Sama-sama. Nah ini Bapak Ibu fitur-fiturnya ini. Misalnya ini sambil Bapak Ibu menerangkan, nah bisa ini. Anak-anak ingat loh ya, ini yang dianjurkan untuk berbuka. Bukan yang lain, yang dianjurkan. Nah Bapak Ibu bisa kasih seperti ini. Bisa kasih tandai stabilo. Nah, atau Bapak Ibu bisa coret-coret yang lain. Atau bisa Bapak Ibu kasih pointer seperti ini. Nah ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini contoh interaksinya. Oke, apakah sudah bisa kita mulai ya? Ini sudah berapa pesertanya? Kalau sudah 38, oke, coba kita langsung mulai. Oke, kita mulai. Nah, apakah di Bapak Ibu sudah muncul? Nah, ini saya kasih musik biar lebih enak. Oke. Iya, sudah ada 20 yang menjawab. Kok nggak bisa saya klik ya Pak? Belum, berarti masih loading Bunda. Ini sudah ada 32, 34. Yang diklik yang sebelah kanan Bun, bukan di soalnya, tapi di sebelah kanan disediakan. Di sebelah kanan mana ya? Di sebelah kanan soal Bun. Sebelah kanan soal nggak muncul di layar. Belum, tulisannya masih loading. Jadi masih loading. Oke. Saya jelek ini ya. Bisa jadi yang bawah. Oke, di bawah nih. Oke. Musiknya terdengarkah Bapak Ibu? Nah, belum. Ini kalau ini kalau misalnya kita mau evaluasi nih Bapak Ibu. Nah, anak-anak tadi menjawab apa ya? Oh, ada yang jawab A. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang betul yang mana? Kita tinggal geser ini saja Bapak Ibu. Lah, seret. Oh, anak-anak berarti menu yang dianjurkan untuk berbuka itu yang B ya. Nah, itu bisa ini Bapak Ibu. Kita buat seperti ini. Jadi anak-anak ikut terlibat di dalam proses kita menerangkan, bukan hanya mendengarkan saja nih Bapak Ibu. Dan ini bisa langsung kita insertkan ke dalam slide kita. Jadi jawaban yang sudah dibuat oleh anak-anak atau hasil dari ini bisa kita masukkan langsung ke dalam slide. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Untuk masuk yang kedua cukup gampang, kita tinggal geser saja ke slide yang kedua. Nah, thread. Apakah makanan kesukaan Bapak Ibu? Ini bentuknya word cloud. Nah, jadi nanti yang paling terfavorit dia akan tampil ya Bapak Ibu. Nah, akan tampil. Tampil paling besar. Nah, siapa yang menduduki peringkat klasemen menu berbuka paling terfavorit versi ibu-ibu atau versi Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat setelah survei yang berikut ini ya Bapak. Siapa yang memenangkan? Apakah kolak? Apakah menu yang lain kah Bapak Ibu? Mungkin di tempatnya Bapak Ibu ada yang spesial. Ya sudah 34 yang menjawab, 35, 37, 37. Kalau misalnya kita langsung mau close bisa langsung. Jadi tidak perlu menunggu. Tapi karena peserta kita ada 46 maka kita tunggu ya Bapak Ibu sampai semuanya menjawab. Maksudnya 46 yang berpartisipasi. Kalau yang ikut di kegiatan kita kemarin yang daftar itu sampai 200. Nah, gorengan ternyata ini dijawab oleh 5 orang Bapak Ibu. Siapa itu? Ada Bu Rola, ada Pak Darni, Pak Susilo, Pak Windy. Waduh, banyak pengembarnya. Lihat ada gorengan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk
apa ya, mengembalikan semangat anak ketika mungkin sesi presentasinya boleh kita pakai seperti ini atau kita kreasikan yang lain-lain. Begitu kan ya Bu Umi? Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat highlight-nya, nah highlight itu berarti yang paling terfavorit ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang menduduki peringkat pertama itu adalah gorengan, bakso dan sate. Sate 3 orang. Siapa ini? Hobinya sate. Oh, ternyata Bu Anita, Bu Trianti, Bu Nawati. Ini sukanya sate. Yang suka bakso ada Bu Ida, ada Bu Dewi, ada Pak Nanang, ada Bu Oki. Waduh, yang juara adalah gorengan. Oke. Sedangkan yang lain berarti ini jawabannya hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin yang kecil-kecil ini berarti 1. Nah, yang agak besar ini mungkin 2 lah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, versi-versinya bagaimana pertanyaannya bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri nanti. Apa yang mau saya pertanyakan untuk anak-anak? Silakan nanti. Ada fitur seperti ini. Dan ini bisa kita insert langsung ke dalam slide. Nah, ini coba saya insertkan langsung dalam slide ya. Kita kalau mau masukkan slide, kita coba keluar dulu. Oke, kita keep. Nah, ini langsung masuk ke dalam slide kita nih Bapak Ibu loh, ajaib ya. Jadi bisa kita simpan apa namanya yang sudah dijawab atau direspon oleh anak didik kita ini. Nah, ini enaknya ini kalau pakai kelas poin. Oke, next selanjutnya. Tulislah pesan motivasi Bapak Ibu untuk anak didik. Nah, silakan kata-kata yang paling indah menurut Bapak Ibu untuk memotivasi anak-anak apa ya kira-kira. Silakan Bapak Ibu. Yuk. Baru 1, 2, masih 4, 6 ini yang bergabung untuk mengikuti sesi mencoba kelas poin. Oke lah. Sehingga kelas kita itu jadi hidup Bapak Ibu, meskipun daring ya, tapi anak-anak itu tidak mendengarkan saja, tapi bisa ikut aktif di 2 arah dalam kegiatan seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini kan anak-anak nggak ngantuk Bapak Ibu. Oke, 26 yang sudah menjawab, baru 26. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum. Kalaupun misalnya mau di close submission juga bisa Bapak Ibu. Tapi sebaiknya ya kita menunggu sampai selesai. Nah, inilah jawaban yang sudah diberikan. Nah, ya jadi Bapak Ibu, nah ada banyak sekali kata-katanya ya. Ayo semangat belajar. Pak Imam. Oke. Ya. Enggak, harusnya tadi diliatin yang belum menjawab siapa. Jadi oh kita, iya ya, tadi belum dilihatin Bunda ya yang belum menjawab. Jadi di lab status itu nanti di yang nanti di lab status itu kita bisa melihat siapa yang belum menjawab dan siapa yang menjawab pertama gitu. Oke, dan kita bisa ngobrai ya Bunda ya. Iya, nggak di ghosting jadinya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan enaknya lagi karena tadi kita tampilkan nama yang sudah memberikan kata-katanya itu langsung muncul di sini. Misalnya belajar terus belajar jangan menyerah. Nah, ini kok keren ya, aku suka. Misalnya dikasih tanda seperti ini bisa Bapak Ibu. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Nah, kita bisa kasih respon seperti ini Bapak Ibu untuk kata-kata yang sudah dimasukkan dalam jawaban tadi ya. Jadi kita bisa kasih respon, misalnya kita kasih tanda love seperti ini. Dan kita juga bisa mendownloadnya. Nah, jadi termasuk juga menyisipkan ke dalam slide kita dengan menu insert di slide. Nah, jadi nanti ini otomatis bisa masuk ke slide kita juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah memberikan ini kepada anak-anak, misalnya mau menyimpan ini, maka tinggal kita insert di slide. Secara otomatis nanti bisa masuk ke slide. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu contohnya ya untuk yang ini apa namanya kata pendek atau short answer ini. Nah, ini juga kita bisa kasih tanda lagi. Dan kita di sini juga tersedia menu untuk siapa yang tadi ya sudah kita berikan
penilaian yang bagus karena kata-katanya beda sama yang lain misalnya. Oh, ternyata ini bisa kita tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Mam nambahin di short answer ini bisa 1.500 karakter, tapi word cloud itu hanya 40 karakter. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan penugasan yang sedikit panjang itu pakainya short answer karena bisa 1.500 karakter. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kata-katanya ini lebih panjang, sudah pas ini pakai yang short answer. Nah, karena kalau yang cloud tadi terbatas ya Umi ya. Ya, hanya 40. Hanya 40 saja. Nah, jadi bisa gunakan sesuai dengan keperluan kita ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya hasil-hasil yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu yang berpartisipasi. Oke, kita next. Ya kalau kita simpan semua ini banyak kan Bapak Ibu. Nah, kita nggak simpan nggak apa-apa. Kita bisa next. Dari yang short answer kita ke menjodohkan. Nah, ini berarti menggunakan drawing Bapak Ibu ya, menggunakan slide drawing tadi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat garis antara satu titik ke titik yang lain pakai pensil warna-warni ini. Makanan, apakah yang termasuk makanan? Misalnya makanan yang pas yang mana ya? Apakah es teh, gorengan, soto, snack? Nah, tinggal membuat garis aja. Nah, seret. Oke. Kalau menggunakan HP kok tidak ada pensilnya ya? Ada Bu, tapi proses menunggu itu masih menunggu. Ada di bawahnya Bu. Ada di bawah ya, ada di bawah itu. Tampilkah Bu? Dipilih dulu pulpennya, penanya. Pokoknya diklik dulu. Ya. Sudah ada dua-dua, Bapak Ibu yang menjawab. Nah, ternyata ini adalah hasil dari Bapak Ibu yang sudah membuat. Nah, termasuk di sini langsung otomatis ada namanya Bapak Ibu. Nah, oh ternyata benar semua ini. Nah, jadi tinggal mana nih Bapak Ibu yang mau dikasih tanda love misalnya. Wah, ini kok garisnya beda ya. Nah, ini garisnya pakai satu pensil semua ya Bapak Ibu ya. Adakah yang pakai warna-warni? Nah, ini pakai warna-warni. Oke, keren. Nah, ini juga warna-warni dan seterusnya. Dan ini bisa kita tampilkan juga. Nah, di dalam yang sudah kita beri respon seperti ini. Bisa Bapak Ibu sama kayak tadi. Dan bisa kita simpan juga ke dalam slide. Tinggal kita klik insert di slide, nanti akan masuk juga ke slide secara otomatis. Nah, ini sudah masuk ini jawabannya ya Bapak Ibu. Dari Pak Ismail, nah sudah masuk. Minuman es teh benar, makanan soto oke, snack gorengan ya oke. Nah, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah, karena tadi kita insertkan ke slide, maka ini jadi banyak banget Bu slide-nya. Nah, kita sampai ke yang terakhir. Nah, itu upload gambar. Oke. Kita masuk ke menu upload gambar. Silakan siap-siap Bapak Ibu mengupload gambar dari kegiatan kita. Nah, yang bagus yang diupload. Siapakah yang mengupload paling bagus? Iya. Sudah ada 1, 2. Kalau kita mau tampilkan yang sudah mengupload. Ada yang ganteng siapa itu? Oh iya ya, kok jadi kelihatan tuh mukanya itu Bu ya. Oh, ini kelihatan gantengnya itu ya. Waduh, ini yang ganteng-ganteng. Oke, oh ini kok saya penceng ya, nggak tak like nih. Enggak ya Bapak Ibu bercanda. Kalau yang ini tak like semua Bapak Ibu. Oke lah, Bapak Ibu sudah mengupload semua ini. Wah bagus. Ya. Sudah berhasil mengupload. Nah, gambarnya tuh bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Tidak, ini kan contoh ya, contoh bagaimana kita menerapkan. Jadi yang bisa diupload yang misalnya terkait pelajaran besok itu bisa sekali ya Umi ya.
Kalau aku biasanya gini Pak Imam, bikin pertanyaan, terus anak-anak suruh nulis di buku, terus disuruh difoto, jawabannya kirim melalui image upload. Jadi saya nggak usah nenteng-nenteng buku, nanti saya periksa lagi di rumah setelah saya save for review. Nah, bisa Pak, tuh kok nggak Bapak bisa Ibu. upload lagi. Iya. Baru mau upload. Kalau sudah sekali Waktunya habis. bisa upload lagi, hanya sekali. Belum ngupload, tapi udah nggak bisa lagi nih, sorry kata dia kan, submission Iya. has Soalnya closed. waktunya habis Bapak Ibu. Sebetulnya memang ada setting waktu juga sih yang bisa kita tentukan Bapak Ibu. Apakah durasinya itu tadi 1 menit ya? Apakah berapa menit itu bisa. Tinggal kita tambahkan saja setting waktu. Tadi belum kita sempat lihatkan sih waktunya. Nah, Ini jadi Pak Imam kayaknya setting waktunya sebentar karena mau buka puasa kayaknya. iya kayaknya gitu. Ini nanti kalau lama-lama di demo nih Bu sama ibu-ibu itu yang udah mau menyiapkan berbuka gitu. Jadi memang kita buat singkat-singkat nih Bapak Ibu karena nanti yang bagian terakhirnya kita juga masih ada kuis lagi nih Bu. Oh Kita gitu. akan ada kita akan ada kuis yang ada untuk menentukan Bapak Ibu yang akan mendapat door prize Umi. Ya, Wah, jadi nanti di aku bagian dapat terakhir. Kenapa? dapat nggak? Boleh, siapapun ya. Pokoknya nanti yang dipilih oleh leaderboard siapa yang nomor 1, nah, dia akan mendapat seperangkat paket keren. Nah, yaitu sebagai bingkisan Ramadan dari Microsoft Bapak Ibu. Oh ya Pak Imam, ajak Bapak Ibu di FB komunitas. Umi ada tambahan Mi untuk pemanfaatan di upload IMEC ini Mi? Mungkin Kalau aku sih tadi biasanya sih untuk jawaban atau ada temen yang untuk absen ya selama daring itu. Jadi ayo upload foto hari ini menggunakan seragam hari Senin misalnya. Itu bisa digunakan untuk absensi juga. Oh, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi beragam manfaatnya ya Umi ya untuk kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu ini juga bisa kita simpan lagi ke dalam slide. Tinggal kita insert saja. Pastinya nanti akan jadi banyak nih. Nggak apa-apa, wes biarin. Oke. Jangan lupa ajak Bapak Ibu gabung di FB-nya komunitas Kelas Poin Indonesia supaya selalu update kegiatan-kegiatan dari Kelas Poin. Betul. Jadi selain nanti ini setelah ini mau ada kegiatan Kartini ya Umi ya yang paling dekat ya Mi ya. Ya. Nah, nanti setelah ini kita juga akan on-kan kembali grupnya Bapak Ibu untuk juga share-share info-info terbaru dari grup Kelas Poin juga Bapak Ibu. Selain itu juga di sosmednya ya Umi ya bisa di add. Udah gabung di sosmednya Kelas Poin. Kemarin ada bagi-bagi Wacom 10 buah ya, ada merchandise gitu. Jadi banyak bertabur hadiah gitu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, Umi ya, kalau sudah ditambahkan slide ini di dalam slide kita, maka semua gambar-gambar yang sudah diupload oleh anak-anak, oleh Bapak Ibu guru akan masuk ke dalam slide kita. Nah seperti ini yang kalau sudah kita tambahkan slide saya yang tadi hanya 3, terus ditambah kuisnya 4 bisa jadi sebanyak ini, bisa jadi 54 ini karena jawaban-jawabannya kita masukkan semua ini Bapak Ibu. Banyak jadinya. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Contoh dari bagaimana pemanfaatan upload IMEC ini untuk di Kelas Poin. Nah, kira-kira seperti itu materinya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih maksimalnya tentu Bapak Ibu harus coba ya Umi ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak bisa. Nah, jadi harus dicoba. Kita sudah sediakan berbagai macam keperluannya. Bapak Ibu sudah bisa cara menginstal, cara mendapatkan, dan termasuk nanti ada Pro. Nah, jadi kita mendapatkan Kelas Poin Pro. Nah, karena mengikuti kegiatan ini nanti dapat kodenya Bapak Ibu untuk dapat Pro 1 bulan di Kelas Poin. Nah, kalau Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan, dikumpulkan kodenya, nanti bisa jadi nggak perlu beli, sudah dapat 3 kali kegiatan udah dapat 3 bulan itu bisa digunakan terus itu kodenya. Nah itu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa menanyakan. Boleh, kita kasih kesempatan untuk kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Iya, silakan present Bapak Ismail. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali dengan kelas poin. Dapat melihat kuis secara langsung hasil dari siswa. Nah, dari hasil siswa yang kita simpan di dalam slide, yaitu sebagai risal. Kalau misalkan soal pilihan ganda misalkan, nah kita tidak bisa menganalisis ya, mungkin hanya kan setiap slide hanya satu soal gitu ya. Seandainya tersedia 10 soal berupa pilihan ganda, kemudian apakah analisis bisa kita lihat dari masing-masing soal, siapa yang paling banyak benar dalam bentuk hasil Excel-nya. Apakah sudah ada di kelas poin ini? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Iya, terima kasih Pak Ismail atas pertanyaannya. Ya, nanti setelah ini kita akan coba di 10 slide yang saya buat terakhir, itu isinya adalah pertanyaan pilihan ganda semua, Pak. Jadi nanti pembahasan siapa yang skornya paling tinggi, kemudian benar salahnya, termasuk juga bisa disimpan di dalam tabel, tinggal kita olah. Nah, ada setiap soal itu jawaban benar salahnya ada semua, Pak. Jadi bisa kita download, asalkan tipe soalnya pilihan ganda semua ya Bapak Ibu. Kalau untuk macam-macam tadi enggak. Kalau yang pilihan ganda semua bisa kita simpan dan kita analisis siapa-siapa per soal itu jawabannya yang benar dan salah itu ada semua. Dan bisa kita unduh dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita tunjukkan Bapak ya untuk yang hasil dari 10 soalnya itu. Yang bentuknya pilihan ganda. Kemudian kita ke penanya kedua, ada Pak Muhammad Nasir, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Safi atas kesempatannya. Ya, Saya mau tanya Bapak. ini. Ya. Saya kan sudah install kelas poin. Menghubungkannya ke PowerPoint gimana caranya tadi supaya muncul pilihan-pilihan untuk buat soal itu. Oke, ya baik. Bapak kalau sudah selesai menginstal, dipastikan di bagian sini, Pak. Nah, itu sudah muncul belum, Pak? Yang ada tulisannya kelas poin. Kalau sudah muncul, ini login dulu. Nah, nanti Bapak login, memasukkan nama, kemudian organisasi, sama ketika mau mendownload itu disuruh memasukkan. Setelah itu pilih masuk atau login. Nanti setelah Bapak login, ini akan aktif. Nah, menu-menu ini akan aktif secara otomatis. Kemudian untuk memasukkan kode pro juga dari sini nih, Pak. Nah, Bapak tinggal klik pro, nanti diminta untuk masukkan kode. Kodenya kita kirim setelah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua dapat akun pro nanti. Nah, jadi bisa menggunakan ini untuk seluas-luasnya nanti. Nah, silakan. Kita akan kirimkan di absen. Setelah ini kita akan masuk ke daftar hadir. Nah, itu yang akan mendapatkan kelas poin pro dan sertifikat materi juga kita sertakan semua di dalam satu link. Boleh nambahin? Silakan. Coba ditampilkan lagi PowerPoint-nya Pak Imam. Jadi gini, ada kalanya ketika sudah download dan install itu tidak muncul di PowerPoint ya. Bapak Ibu bisa ke file, coba klik file. Bentar Bunda, file. More. Klik ke file, terus more. Di mana ya? Ada memunculkan add-on, option, iya di option. Nah, di add-on itu, di add-on itu. Add-in itu loh. Nah, itu loh. Add-in. Ya, itu di bawahnya add-in Pak Imam. Bawah. 2 dari bawah. Ini loh ya. Ya. Add-in ini ya, Bu ya. Terus pilih yang kelas poin ini. Checklist kelas poinnya supaya muncul. Jadi kadang-kadang ada PowerPoint yang tidak langsung memunculkan, jadi kita harus memunculkannya dulu Pak Imam. Soalnya kemarin saya langsung muncul sih Bunda, jadi nggak perlu seperti ini. Ada kasus yang langsung muncul di PowerPoint-nya, ada kasus yang dia harus dimunculkan dulu, karena kan masing-masing PowerPoint Bapak Ibu sedikit berbeda-beda ya.
Iya. Jadi tambahan dari saya, ketika Bapak Ibu sudah mendownload dan sudah menginstal tapi kelas poinnya tidak muncul, kelas poinnya tidak muncul, itu caranya adalah seperti itu. Bapak Ibu ke file, ya, nah, lalu kedua, saya mau menambahkan, jika Bapak Ibu begitu mendownload kan kelas poinnya adalah free. Nah, di sebelah akun Bapak Ibu nanti ada tulisan upgrade to pro. Ada tulisan upgrade to pro. Kalau Pak Imam kan sudah pro, jadi dia tidak ada tulisan upgrade to pro-nya ya. Tidak ada tulisan. Ini kalau belum di upgrade berarti tulisannya kan belum pro ya, Umi ya. Tapi nanti ada simbol di sebelah akun Pak Imam biasanya. Ada satu tombol di situ tulisannya upgrade to pro. Nanti Bapak Ibu tinggal klik masukin kode gitu. Itu aja sih tambahnya Pak Imam. Oke, terima kasih Bu Umi. Nah, Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini semuanya dapat akun pro. Jangan khawatir. Tinggal mengisi daftar hadir ya sampai selesai, harus sampai selesai. Dapat sertifikatnya dan juga kode pro-nya pastinya ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dicoba. Kita ke penanya selanjutnya ya Umi ya. Kita ke Pak Suwanto. Silakan Pak Suwanto. Mungkin kita batasi Bapak Ibu ya, karena sudah mau jam 4, kita belum menjalankan juga kuisnya. Nanti ada kuis interaktif Bapak Ibu yang menang dapat door prize Ramadan. Oke. Silakan Bapak. Belum? Halo? Kalau belum, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syafi'i, Ya. saya mohon petunjuknya kalau office yang dipakai itu 2013, apakah juga bisa untuk menggabungkan class point di core point-nya? Kita harus ke Office 2016, 19 atau ada Office yang 365 itu. Iya. Baik, Bapak. Minimalnya 2013, Bapak. Minimalnya 2013. Jadi 2013 ke atas itu sudah bisa menggunakan kelas poin. Nah, apalagi kalau 2016, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya yang 2019, malah semakin support. Untuk yang 365-nya ini yang offline ya Bapak Ibu. Kalau yang 365 yang online tentunya belum bisa diinsertkan ini. Karena ini harus menginstal sih Bapak Ibu. Jadi yang 365 offline bisa. Oke, ya nambahin. Silakan Bunda. Selain opsi yang harus diperhatikan, maka window-nya juga harus diperhatikan. Oh iya, betul. Yang support di kelas point adalah Windows 10 dan Windows 11. Jadi kalau window-nya 10 dan 11 di-upgrade gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Imam sama Bu. Ya, sama-sama Bapak Suwanto. Ini terakhir ya Bu Ida ya. Bu Ida ini terakhir ya Bu Ida ya. Oke, silakan. Baik. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Suaranya sudah terdengar? Oh, bagus Bu. Baik. Izin bertanya, untuk tadi kan ada presentasi interaktifnya. Untuk perbedaan antara penggunaan with previous on click sama after previous itu apa ya? Terus pertanyaan yang kedua, untuk tadi kan ada dibilang kalau yang belum ngumpul kita juga bisa mencek. Nah, cara ngeceknya itu gimana? Terus yang ketiga, tadi untuk mengisi tanda hati di word cloud-nya itu apakah hanya bisa dilakukan oleh guru saja, apa siswanya bisa juga untuk mengisi tanda hatinya? Oke, terima kasih. Iya, ini pelanggaran ya Bu Ida. Jadi satu kesempatan tapi pertanyaannya langsung 4 Umi. Iya ini. Guru kreatif. Iya. Tadi untuk menggunakan saya jawab yang pertama dulu. Nanti kalau kurang akan ditambahkan lagi sama Umi Tira. Bapak Ibu kalau menggunakan, saya cari dulu slide-nya. Yang menu tadi ya, preview sama back sama next tadi ya.
Ibu ya. Oke, saya mulai dari mana ya? Wes ini saja nggak apa-apa. Nah, kalau untuk ini misalnya, ini kan kita kasih perintahnya dari ini ya Bapak Ibu ya. Saya pakainya yang action karena kalau pakai link kan biru kurang menarik. Jadi pakai action saja biar nggak ada warnanya. Nah, di sini ada next slide, ada preview slide. Next slide dia akan melanjutkan ke slide berikutnya. Kalau previous itu ke slide sebelumnya. Kalau first berarti slide yang pertama. Tinggal kita sesuaikan menu apa yang kita buat dengan pilihan-pilihan yang ada di, misalnya tadi kita buat tombol home, berarti bisa kita gunakan first slide untuk supaya dia kembali ke slide yang pertama. Seperti itu Bapak Ibu untuk menggunakan interaksi dalam membuat tombol-tombol menu. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan untuk memberikan tanda love. Itu sepertinya yang melakukan adalah guru, karena guru di sini adalah merespon dari pertanyaan dari jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, nanti sambil dia menjelaskan itu bisa sambil bercerita dia. Oh, ini kenapa kok Ibu kasih tanda love ya? Karena ini jawabannya beda nih sama Nana yang lain. Dia nggak lihat buku ini dari pikirannya sendiri. Misalnya ditambahkan seperti itu bisa. Jadi yang bisa memberikan respon penilaian itu adalah dari sisi gurunya Bunda ya. Terus untuk melihat yang sudah sama yang belum. Nah, ini kita kasih contoh saja ya Umi ya. Kita kasih contoh. Oke. Oh. Kita kembali. Bentar. Ini di refresh. Ini bisa kita refresh Bapak Ibu ya, supaya kita di generate kode yang baru sehingga semuanya kembali dari awal bisa. Tinggal kita new class code gitu saja sudah bisa. Nah, kita carinya yang slide ini saya kecilkan dulu. Coba ada sih Bu untuk menampilkan dan tidak menampilkan pesertanya itu. Mana ya? Kita kembali ke upload gambar. Coba yang word cloud ya, yang word cloud mana tadi? Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita tampilkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu adakah yang menjawab? Coba untuk respon 1 aja atau 2, 3 boleh untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, tinggal dibuka. Ini kalau mau menunjukkan berarti dibuka mata. Nah, siapa ini yang menjawab? Nah, ini untuk soal yang seperti ini tinggal diklik saja jawabannya seperti ini ya, Bu ya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, siapa yang sudah ini tinggal diklik. Apakah seperti ini yang dimaksud, Bunda? Mungkin ada tambahan dari Pak Imam, coba di di mana tuh tadi yang aku bilang? Yang itu ya, yang short answer tadi ya? Bukan, itu di pojok sebelah kanannya kan kita bisa lihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum. Yang gambar mata itu ya? Oh, bukan di atas, Pak. Ada nggak, Mak? Di insert itu loh. Mau udah aku save. Oh, terlalu cepat ini soalnya. Harusnya di situ belum ada. Iya. Yang sudah menjawab dan yang belum. Jadi di pojok atas ya Bunda ya? Ya. Oke. Iya. Seperti itu Bunda. Pak Imam, sedikit. Bapak Ibu. Ini ada suara siapa ya? Pada saat Bapak Ibu menggunakan class point di dalam PowerPoint, itu tidak menghilangkan fungsi dari PowerPoint itu sendiri. Bapak Ibu kan sudah pernah mungkin belajar tentang hyperlink. Nah, Pak Imam ini kan pakai home, pakai next, down gitu ya. Itu kan menggunakan hyperlink ya, Pak Imam ya? Iya. Nah, pada dasarnya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari PowerPoint, tapi kita menambahkan fitur dari kuis interaktif yang ada di ClassPoint. Jadi fungsi dari PowerPoint-nya sendiri tetap
Bapak Ibu bisa gunakan hanya menambah saja begitu. Ya, seperti itu Bu Ida, mudah-mudahan terjawab. Yang jelas ada ya untuk menampilkan siapa yang sudah, siapa yang belum. Dan kita bisa obrai sebetulnya untuk anak-anak yang belum misalnya, ayo mau belum, nah itu muncul semua dia. Nah, yang sudah juga bisa ditampilkan ada 2 pilihan sih seharusnya, di sebelah yang sudah, kemudian yang diklik satunya lagi yang belum. Tinggal berapa yang belum itu bisa muncul namanya sih Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bu Ida ya untuk sesi question and answer sore hari ini. Kita lanjutkan sesi berikutnya karena sudah jam 4 lebih sedikit ini. Iya, kita sesi selanjutnya yaitu adalah kuis. Ya, kuis. Ya, kuis di sesi akhir ini untuk melengkapi Bapak Ibu